Selamat siang bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya, Wanda Elsa Pardede, akan memberikan edukasi kesehatan bagi kita semua dengan topik ulkus diabetikum. Apa sih sebenarnya ulkus diabetikum itu? Apakah bisa dicegah? Apakah berbahaya? Ini semua akan saya bahas pada edukasi kesehatan kali ini. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kepada peserta edukasi untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya sediakan linknya pada kolom deskripsi yang ada di bawah sini. Baiklah, kita mulai saja edukasi kesehatannya. Saya akan memulai dari pengertian ulkus diabetikum. Ulkus diabetikum adalah luka terbuka pada permukaan kulit atau mukosa disertai kematian jaringan yang luas dan invasif kuman saprofit. Ulkus diabetikum adalah salah satu komplikasi kronik diabetes mellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian dari jaringan setempat. Jadi, ulkus diabetikum ini adalah komplikasi dari diabetes mellitus di mana terdapat luka pada bagian tubuh. Nah, luka ini biasanya berada pada sistem peredaran darah yang paling jauh dari tubuh. Itu dapat kita lihat pada tangan ataupun pada kaki. Nah, pada umumnya ulkus diabetikum ini terdapat pada kaki. Nah, ulkus diabetikum ini ditandai dengan adanya invasif kuman saprofit. Nah, invasif kuman saprofit inilah yang membuat ulkus diabetikum ini berbau. Lanjut pada tanda dan gejala dari ulkus diabetikum. Tanda dan gejala dari ulkus diabetikum adalah yang pertama, terjadi pembengkakan di sekitar luka. Yang kedua, suhu tubuh yang meningkat. Yang ketiga, kemerahan di sekitar luka. Keempat, nyeri. Yang kelima, cairan yang berupa nanah pada luka. Keenam, luka berbau tidak sedap. Manifestasi dari ulkus diabetikum atau klinisnya, proses makroangiopati menyebabkan sumbatan pembuluh darah yang akan memberikan gejala 5P. Apa itu 5P? Yang pertama adalah pain atau nyeri, yang kedua paleness atau kepucatan, yang ketiga paresthesia atau kesemutan, yang keempat pulselessness atau denyut nadi hilang, kelima paralisis atau kelumpuhan. 5P ini akan dialami oleh penderita diabetes mellitus yang mengalami ulkus diabetikum. Pertama, dia akan merasakan nyeri pada bagian tubuh yang ada luka ulkus, kemudian akan mengalami kepucatan, kesemutan, denyut nadi hilang, dan akhirnya akan mengalami kelumpuhan. Kita perlu memahami warna dari luka ulkus diabetikum. Mengapa? Karena warna luka dari ulkus diabetikum ini sebagai penanda apakah luka kita mengarah kepada prognosis yang lebih baik atau perubahan yang lebih baik, atau sebaliknya, apakah ke arah yang lebih buruk. Nah, kita mulai pada warna luka yang hitam, yaitu jaringan nekrosis, di mana jaringan nekrosis ini adalah tidak ada lagi pertumbuhan jaringan baru di sana. Artinya, luka mengalami prognosis yang buruk. Kemudian, luka dengan warna merah, yaitu luka yang bersih dan banyak vaskularisasi. Apa itu vaskularisasi? Vaskularisasi adalah pembuluh darah yang bertumbuh lebih banyak dari biasanya. Kemudian, warna kuning. Kuning yaitu luka yang terkontaminasi atau yang terinfeksi. Tentu, jika luka yang terinfeksi mengalami prognosis ataupun mengalami perubahan yang ke arah lebih buruk. Kemudian, pink yaitu luka mengalami epitelisasi. Apa itu epitelisasi? Epitelisasi adalah proses pertumbuhan dari sel-sel kulit baru. Ya, dapat kita lihat dari misalnya jika kita mengalami luka, kulit tipis yang berada pada permukaan luka itu merupakan sel epitelisasi. Kulit muda itu merupakan sel epitelisasi. Kemudian hijau yaitu luka terinfeksi biasanya oleh bakteri Pseudomonas. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari warna luka ulkus diabetikum. Gambar pertama kita lihat luka dengan berwarna hitam.
tampak pada permukaan kaki hingga jari. Jika luka berwarna hitam, tentu ini jaringannya sudah mati atau sudah nekrotik. Maka tindakan yang dilakukan adalah tindakan amputasi atau pemotongan bagian tubuh tertentu. Nah, kemudian gambar nomor 2 yaitu luka dengan berwarna kuning. Kuning tadi saya sudah jelaskan, ini adalah luka infeksi. Nah, infeksi juga ditandai dengan adanya nanah pada luka. Kemudian, luka dengan berwarna pink ini merupakan proses pertumbuhan luka ke arah yang lebih baik, di mana sudah ada pertumbuhan ataupun sel-sel kulit muda di sana atau sel epitelisasi. Kemudian, luka yang berwarna merah ini merupakan luka yang bersih, artinya sudah ada proses pertumbuhan luka ke arah yang lebih baik di sana dengan adanya vaskularisasi atau pertumbuhan pembuluh darah yang berlebih di sana. Dalam menilai luka ulkus diabetikum, maka ditentukan adanya derajat dari luka ulkus diabetikum. Derajat 0 yaitu tidak ada lesi yang terbuka, luka masih dalam keadaan utuh. Derajat 1 di mana sudah ada luka pada permukaan kaki. Derajat 2 luka dalam dan menembus otot dan tulang. Derajat 3 luka bernanah. Derajat 4 luka dalam dengan jaringan mati pada kaki bagian bawah. Kemudian derajat 5, luka dalam dengan jaringan mati pada sebagian atau seluruh kaki. Untuk derajat ulkus diabetikum ini dapat kita lihat gambarnya lebih jelas pada gambar sebelah sini. Nah, di situ dapat kita lihat dengan jelas bagaimana derajat 0 sampai dengan derajat 5. Derajat dari ulkus diabetikum ini dapat kita gunakan sebagai acuan untuk penata laksanaan ataupun tindakan terapi selanjutnya. Misalnya, pada luka derajat 1 di mana luka di permukaan kaki, dapat kita lakukan tindakan berupa perawatan luka. Namun jika luka sudah pada derajat 5, yaitu luka dengan jaringan mati pada seluruh ataupun sebagian dari kaki, maka ini tidak hanya dilakukan perawatan luka saja, tapi ada tindakan yang namanya adalah tindakan debridement. Apa itu tindakan debridement? Ini akan saya lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Penata laksanaan dan terapi dari ulkus diabetikum. Yang pertama adalah pengendalian dari diabetes. Mengapa pengendalian diabetes perlu untuk mengatasi ulkus diabetikum? Karena komplikasi dari diabetes mellitus itu sendiri yang mengakibatkan ulkus ataupun luka ulkus ini. Nah, terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis adalah terapi tanpa menggunakan obat-obatan. Misalnya yaitu dengan melakukan aktivitas fisik ataupun berolahraga, menjaga berat badan yang ideal, dan menjaga pola makan. Nah, pola makan di sini yaitu menghindari makanan yang tinggi gula, yang manis-manis. Kemudian, terapi farmakologis yaitu terapi dengan menggunakan obat-obatan. Tentu, orang-orang dengan diabetes mellitus meminum secara rutin obat-obat diabetes. Kemudian, penanganan dari ulkus diabetikum ini ada 5 jenis. Yang pertama yaitu dengan debridement. Apa itu debridement? Nah, debridement itu adalah proses pencucian luka yang dilakukan di kamar bedah ataupun kamar operasi. Nah, di sini mengapa perlu dilakukan debridement? Untuk mencegah luka itu ke arah prognosis yang lebih buruk seperti nekrotik. Nah, di sini jika luka sudah ada tanda infeksi, yaitu ada nanah, ada plak-plak ataupun kerak-kerak berada di permukaan kulit, ini harus dilakukan pencucian ataupun pengikisan pada tepi-tepi luka tersebut agar tumbuh jaringan yang baru. Kemudian, perawatan luka ini penting dilakukan misalnya pada grade 0 sampai dengan grade 2. Nah, perawatan luka ini bisa dengan melakukan pencucian luka dengan cairan NaCl 0,9%, kemudian juga dilakukan pembalutan dan ada diberikan topikal ataupun salep yang diberikan oleh dokter. Kemudian pengendalian infeksi, tentu pengendalian infeksi penting sebagai penanganan dari ulkus diabetikum karena ini
sebagai tolak ukur apakah luka nantinya akan mengalami suatu perubahan yang ke arah lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Ciri-ciri tanda infeksi pada luka misalnya dengan melihat permukaan kulit. Apakah permukaan kulit tampak berwarna kemerahan ataupun kering. Kemudian lihat juga apakah adanya peningkatan suhu tubuh pada pasien dengan yang mengalami ulkus diabetikum. Kemudian juga dapat kita lihat dengan adanya produksi dari luka tersebut seperti cairan nanah. Nah, itu sebagai tanda infeksi. Kemudian skin graft. Nah, skin graft ini adalah salah satu tindakan yaitu dengan mengganti permukaan luka dengan kulit yang baru. Misalnya seperti ini. Jika ada luka pada permukaan kulit yang begitu besar, misalnya terjadi pada kaki dan di situ mengalami pada seluruh permukaan kaki hingga ke permukaan ataupun seperempat dari persendian kaki, maka perlu dilakukan skin graft, yaitu dengan mengambil sedikit kulit dari misalnya dari paha, kemudian ditutupi pada permukaan kulit ataupun permukaan luka yang besar tadi. Kemudian tindakan amputasi, di mana tindakan amputasi ini yaitu dengan memotong bagian tubuh tertentu. Apakah ulkus diabetikum dapat dicegah? Ya, tentu saja ulkus diabetikum dapat dicegah. Yang pertama yaitu dengan mengontrol gula darah secara rutin serta minum obat teratur. Nah, nilai gula darah yang normal yaitu bila gula darah puasa yaitu kurang dari 126 mg per desiliter. Tapi jika gula darah sewaktu ataupun tanpa puasa yaitu kurang dari 200 mg desiliter itu adalah normal. Kemudian hindari makanan yang mengandung kadar gula tinggi seperti minuman manis dan tinggi gula. Kemudian perbanyak aktivitas fisik seperti berolahraga secara rutin. Kemudian memeriksa kaki secara teratur setiap hari, terutama pada telapak kaki dan sela-sela jari. Mengapa? Karena orang yang menderita diabetes mellitus tentu akan mengalami penurunan sensasi pada telapak kaki. Kemudian, olesi kaki dengan krim pelembab agar tidak pecah-pecah. Potong kuku secara hati-hati, kemudian cuci kaki dengan sabun, gunakan alas kaki yang sesuai, jangan gunakan sepatu dan kaos kaki yang sempit. Berikutnya, jika ingin menggunakan sepatu, perhatikan apakah ada benda-benda kecil yang masuk ke sepatu, misalnya kerikil atau pasir-pasir kecil. Ini nanti jika tidak diperhatikan akan mengalami luka yang berada pada permukaan ataupun telapak kaki. Jadi, ini nantinya berawal dari luka kecil, lama-lama akan menjadi luka yang besar. Mengapa? Karena orang-orang dengan diabetes mellitus pastinya akan mengalami proses penyembuhan luka yang sulit. Nah, kemudian jangan biarkan luka sekecil apapun di kaki. Jika ada luka kecil, segeralah obati ke dokter meskipun tidak terasa sakit. Tindakan lain yang dapat membantu untuk mencegah dari ulkus diabetikum ini ataupun luka diabetik ini yaitu dengan melakukan senam kaki diabetik. Nah, apa itu senam kaki diabetik? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membantu memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil pada kaki, dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki ataupun deformitas. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita bahas. Langkah-langkah dari senam kaki yaitu langkah pertama, duduk tegak di atas kursi dengan kaki menyentuh lantai. Langkah kedua, dengan tumit yang diletakkan di lantai, jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas, lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti cakar ayam sebanyak 10 kali. Langkah ketiga, dengan meletakkan tumit salah satu kaki di lantai, angkat telapak kaki ke atas. Kemudian sebaliknya, pada kaki yang lainnya, jari-jari kaki diletakkan di lantai dan tumit kaki diangkatkan ke atas.
Nah, gerakan ini dilakukan secara bersamaan dan pada kaki kanan dan kiri bergantian dan diulangi sebanyak 10 kali. Langkah keempat, tumit kaki diletakkan di lantai, kemudian bagian ujung jari kaki diangkat ke atas dan buat gerakan memutar pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Langkah kelima, jari-jari kaki diletakkan di lantai, kemudian tumit diangkat dan buat gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Kemudian langkah keenam, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Lalu gerakan kaki-kaki ke depan, kemudian teruskan kembali secara bergantian ke kiri dan ke kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. Langkah ketujuh, selanjutnya luruskan salah satu kaki di atas lantai, kemudian angkat kaki tersebut dan gerakkan ujung jari-jari kaki ke arah wajah, lalu turunkan kembali ke lantai. Langkah ke-8, angkat kedua kaki lalu luruskan. Ulangi sama seperti pada langkah ke-7, namun gunakan kedua kaki kanan dan kiri secara bersamaan. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian langkah ke-9, angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut, kemudian gerakkan pergelangan kaki ke depan dan ke belakang. Langkah ke-10, selanjutnya luruskan salah satu kaki dan angkat, lalu putar kaki pada pergelangan kaki. Lakukan gerakan kaki seperti menulis di udara dengan kaki dari angka 0 hingga angka 10, lakukan secara bergantian. Kemudian langkah ke-11, letakkan selembar koran di lantai, kemudian bentuk kertas koran tersebut menjadi seperti bola dengan kedua belah kaki, lalu buka kembali bola tersebut menjadi lembaran seperti semula menggunakan kedua belah kaki. Gerakan ini dilakukan hanya sekali saja. Kemudian, robekkan koran menjadi dua bagian. Lalu, pisahkan kedua bagian koran tersebut. Sebagian koran disobek-sobek menjadi kecil dengan kedua kaki. Kemudian, pindahkan kumpulan sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki, lalu letakkan sobekan kertas pada bagian kertas yang utuh tadi. Lalu, bungkus semua sobekan-sobekan tadi dengan kedua kaki kanan dan kiri dan bentuk menjadi bola. Nah, untuk video dari senam kaki diabetik ini dapat kita lihat pada slide berikutnya. Senam kaki diabetik. Langkah-langkah senam kaki diabetik. 1. Duduk tegak di atas kursi dengan kaki menyentuh lantai. 2. Dengan tumit yang diletakkan di lantai, jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas, lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti cakar ayam. Lakukan sebanyak 10 kali. 3. Dengan meletakkan tumit salah satu kaki di lantai, angkat telapak kaki ke atas. Kemudian sebaliknya, pada kaki yang lainnya, jari-jari kaki diletakkan di lantai dan tumit kaki diangkat ke atas. Gerakan ini dilakukan secara bersamaan pada kaki kanan dan kiri, bergantian diulangi sebanyak 10 kali. 4. Tumit kaki diletakkan di lantai, kemudian bagian ujung jari kaki diangkat ke atas dan buat gerakan memutar pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. 5. Jari-jari kaki diletakkan di lantai, kemudian tumit diangkat dan buat gerakan memutar dengan pergelangan kaki sebanyak 10 kali. 6. Kemudian, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Lakukan gerakan jari-jari kaki ke depan, kemudian turunkan kembali secara bergantian, kiri dan kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. 7. Selanjutnya,
Luruskan salah satu kaki, kemudian angkat kaki tersebut dan gerakkan ujung jari-jari kaki ke arah wajah, lalu turunkan kembali ke lantai. 8. Angkat kedua kaki, lalu luruskan. Ulangi sama seperti pada langkah ke-7, namun gunakan kedua kaki kanan dan kiri secara bersamaan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. 9. Angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi ini, kemudian gerakkan pergelangan kaki ke depan dan ke belakang. 10. Selanjutnya, luruskan salah satu kaki dan angkat, lalu putar kaki pada pergelangan kaki, lakukan gerakan seperti menulis di udara dengan kaki dari angka 0 hingga 10 lakukan secara bergantian. Sebelas, letakkan selembar koran di lantai, kemudian bentuk koran tersebut menjadi seperti bola dengan menggunakan kedua belah kaki. Lalu buka kembali bola tersebut menjadi lembaran seperti semula. Kemudian sobek koran menjadi dua bagian, lalu pisahkan kedua bagian koran tersebut. Sebagian koran disobek-sobek menjadi kecil dengan menggunakan kedua kaki. Kemudian, pindahkan kumpulan sobekan-sobekan tersebut dengan menggunakan kedua kaki, lalu letakkan sobekan kertas tersebut pada bagian kertas yang utuh tadi. Lalu bungkus semua sobekan-sobekan tadi dengan kedua kaki kanan dan kiri menjadi membentuk bola. Demikianlah langkah-langkah senam kaki diabetik dan selamat mencoba. Demikianlah edukasi kesehatan kita hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan cara mengisi kolom chat yang ada di bawah ini. Mari kita cegah, obati, dan lawan ulkus diabetikum. Mari hidup sehat. Salam sehat. Saya Wanda Elsa Pardede, RSUD Batubara.